Kalau kata saya skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai gitu kan. Oh boleh idealis, tapi jangan sampai idealis itu menjadi penghambat untuk kita judul yang clear itu, judul yang bisa mengkomunikasikan orang baca ini udah kebayang apa isinya. Ya, anggaplah orang yang nanti akan membaca skripsi kita itu nggak paham tentang pajak. Jadi di bab 2 itu harus kita jelaskan apa itu pajak, terus jangan langsung ujuk-ujuk masuk ke tax avoidance gitu ya. Halo Sobat Pajak, selamat datang di Konteks Conversation About Tax. Uang ngobrol santai tetapi tetap berbobot di dunia perpajakan, episode kelima. Bersama saya, Rizky Ari Pungamo dan rekan saya, Rachel Antonia. Nah, yang akan menemani kalian pada episode kelima kali ini nih teman-teman. Nah, di episode kali ini, kita tidak hanya membahas dunia perpajakan dari sisi prakteknya aja nih, tetapi dari sisi akademiknya juga, terutama yang menjadi tantangan bagi para mahasiswa semester akhir. Emangnya episode kali ini kita bahas tentang apa sih, Kak? Nah, episode kali ini kita bakal bahas hal yang krusial atau penting nih buat mahasiswa tingkat akhir, yaitu penyusunan skripsi perpajakan. Dengan tema besar, roadmap skripsi perpajakan, strategi menentukan topik, metode, dan analisis yang tepat. Kalau sudah masuk ke tahap skripsi ya, Kak, biasanya sih udah mulai muncul nih pertanyaan dari para mahasiswa di kepala mereka, mulai dari pertanyaan seperti topik apa sih yang layak diteliti, terus metode apa yang cocok untuk penelitian perpajakan mereka, atau bahkan apakah penelitian mereka sudah cukup untuk kuat secara akademik. Betul nggak sih, Kak? Bener banget, apalagi pasti ada ya rasa-rasa overthinking nih buat mahasiswa tingkat akhir yang lagi mau nyusun skripsi. Nah, di konteks kali ini, kita akan ngebahas gimana sih caranya menyusun roadmap skripsi yang terarah. Nah, semoga dari obrolan kita kali ini bisa membantu teman-teman mahasiswa menyusun strategi skripsi yang lebih matang dan lebih percaya diri dalam menyelesaikan penelitian mereka. Oke, untuk membahas topik kali ini lebih dalam, kita nggak hanya berdua nih, Kak. Kita sudah kedatangan narasumber yang sangat berpengalaman di bidang penelitian akuntansi dan perpajakan, khususnya dalam isu-isu seperti tax avoidance, transfer pricing, dan financial criminology. Nah, beliau adalah Associate Profesor Vidiana Rizal Putri, SEMSI, CIBA, PhD, dosen pada program Magister Akuntansi Universitas Bhayakara Jakarta Raya. Wah, selain di Universitas Bhayakara Jakarta Raya, Ibu Vidi juga aktif mengajar di beberapa kampus swasta ternama nih, khususnya pada mata kuliah yang berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan nih teman-teman. Nah, dalam dunia riset, kontribusi beliau juga sangat luar biasa. Karya ilmiahnya ini udah dipublikasikan di berbagai jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus dan Web of Science. Beliau juga membahas topik-topik seperti tax avoidance, transfer pricing, corporate governance, hingga risiko keuangan. Selain itu, beliau juga aktif sebagai reviewer pada jurnal internasional bereputasi Scopus Q1 hingga Q3, serta memiliki Scopus ID dan rekam jejak Google Scholar yang sangat produktif. Bahkan, beliau juga merupakan penerima penghargaan Anugerah Penyelidik Cemerlang atas kontribusinya di bidang riset nih teman-teman. Nah, selain sebagai akademisi, masih ada loh, Ibu Vidian ini juga aktif sebagai konsultan keuangan dan perpajakan dan terlibat dalam project due diligence, valuasi, studi kelayakan investasi, hingga menjadi tenaga ahli ekonomi dalam penyusunan dan revisi kerangka regulasi nasional. Ini tentunya sesuai banget ya Kak sama judul pembahasan kita pada hari ini nih. Iya betul banget tuh Kak Raca. Oke, mungkin bisa kita langsung sabar aja ya Kak. Oh boleh banget nih, selamat datang Ibu di Konteks. Ya, thank you di konten. Ya, terima kasih ya atas undangannya. Apa kabar ya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, meskipun lagi puasa ya, ya masih tetap semangat. Jadi alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih mendalam Ibu, boleh nggak sih Bu, Ibu ceritakan sedikit mengenai kesibukan Ibu akhir-akhir ini nih? Apakah Ibu sedang fokus pada riset terbaru, atau sedang publikasi internasional, atau mungkin Ibu sedang membimbing mahasiswa semester akhir di dalam penyusunan skripsi dan tesis perpajakan? Oke. Nah, kalau kesibukan berapa bulan ini ya, karena udah mulai semester baru nih,
Jadi udah aktif lagi ngajar kayak biasa ya, dari Senin sampai Sabtu ngajar, terus juga sambil bimbingan. Dan mahasiswa bimbingan udah ada nih yang konsultasi, sekarang masih tahap ngajuin judul sih, ngajuin judul, terus ada yang mulai bab 1, alhamdulillah juga ada yang progresnya bagus ya, udah masuk bab 2. Nah gitu. Jadi, selain itu ya kayak biasa, tugas dosen itu kan nyangkut tridharma perguruan tinggi, selain ngajar juga meneliti ya, meneliti, riset, bisa nanti ada kolaborasi riset sama mahasiswa atau dengan, dosen sesama dosen dari antar universitas juga gitu. Jadi mensupport tridharma perguruan tinggi dari dosen. Juga nanti ada beberapa rencana untuk pengabdian masyarakat juga gitu. Jadi sih sempat menyinggung soal sedang membimbing mahasiswa untuk skripsi. Iya, betul. Iya. Keren. Oh ya Bu, Kak Ibu tadi jadi dosen pembimbing ya Bu? Iya. Nih, mau akhir nih. Kita mau tanya nih Bu di konteks ini. Kira-kira kan kita lihat mahasiswa sekarang ini pasti adalah kesulitan terbesarnya itu pada saat menentukan topik skripsi Bu. Nah, banyak banget mahasiswa ini bingung. Harus mulai dari mana ya? Apakah dari isu terbaru kayak saat ini atau regulasi pajak atau dari penelitian sebelumnya? Kalau biasanya, mahasiswa tuh kan ngajuin judul ya, mereka ngajuin judul itu berdasarkan ya yang paling banyak mereka baca referensinya. Jadi baca jurnal terus, oh ini nih terkait sama ini, lihat dulu, variabelnya, oh yang mana nih yang kira-kira cocok gitu. Terus objeknya apa, kalau misalnya ada juga yang studi kasus gitu ya, tapi kalau saya sih lebih menyarankan pada empirical study ya. Jadi untuk skop, yang lebih besar lagi, karena kalau, studi kasus itu kan biasanya untuk yang D3 ya, karena kita levelnya udah beda kan S1. Terus, objeknya juga saya, kaitkan misalnya dengan fenomena yang terjadi saat ini gitu. Apa fenomenanya, jadi jangan asal ambil variabel gitu ya, ini variabelnya kayak gampang nih, gampang untuk dicari datanya, jadi saya ambil ini aja. Nah kalau saya sih, apa fenomenanya yang terjadi sama saat ini? Kayaknya cocok nggak sih kalau misalnya saya bicara tentang background-nya masih COVID-19, kayaknya udah, old school ya. Nah itu jadi dikaitkan dengan kondisi, sekarang, apalagi kalau kita akuntansi kan kondisi keuangan negara kita, kondisi ekonomi. Nah itu sebenarnya udah bisa membangun sebuah, judul penelitian gitu. Kalau soal pajakan ya. Iya, Luas. sangat sekali, karena aturan perpajakan ini kan selalu berubah-berubah ya kan. Jadi ada aja ide untuk, mengembangkan penelitian terkait dengan pajak, itu sangat menarik sih Nah itu kan tadi Ibu sempat menyinggung soal ide. Bagaimana strategi dan ide yang tepat nih Bu bagi mahasiswa dalam menentukan topik skripsi perpajakan yang relevan dan layak diteliti oleh mereka? Nah, biasanya, ada 2 opsi nih, ada mereka yang menggunakan data primer, ada yang menggunakan data sekunder. Nah, kalau terkait dengan regulasi kayaknya cocoknya dengan data primer ya, terkait dengan compliance, kepatuhan, itu juga menarik. Apalagi kalau misalnya di Ubara kan, saya lihat ya cukup aktif ya, tax center, terus relawan pajaknya. Jadi, koneksi, sama para, regulator, misalnya para, fiskus pajak kayak KPP, DJP, di mana data-datanya kan kita butuhkan dari mereka ya. Nah itu sangat mensupport sekali kalau untuk data primer ya. Tapi kalau untuk data sekunder juga bisa. Jadi kadang orang, pajak apa ya, emang bisa gitu data sekunder? Bisa, pajak itu bisa menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan, mau perusahaan apa gitu. Kan Indonesia banyak sekali ya sektor-sektornya, itu sangat menarik sekali untuk digali, apalagi kalau ada isu-isu terbaru gitu ya. Nah itu data primer maupun data sekunder itu pajak itu sangat, berpeluang untuk, menghasilkan penelitian-penelitian yang cukup, bagus ya gitu. Oke, tuh teman-teman. Jadi pajak tuh nggak cuma data primer ya, data sekunder juga bisa loh. Ya, sekarang zaman makin maju ya, kan bisa searching, saya Iya. Baik, tadi cangkupannya cukup luas sih.
kita bisa nyari di mana aja. Iya. Nah, setelah menemukan topik nih Bu, nah tantangan berikutnya itu biasanya muncul ketika mahasiswa bingung nih harus memilih metode penelitian yang mereka pakai. Karena dalam penelitian perpajakan sendiri, biasanya itu ada berbagai pendekatan seperti kuantitatif, kualitatif, maupun studi kasus atau tadi yang kayak Ibu sebutkan criminal study. Jadi kalau menurut Ibu gimana sih Bu cara mahasiswa ini nentuin sebenarnya metode penelitian mereka itu yang paling sesuai sama topik tuh kayak gimana ya? Oke, mengenai metodologi ya itu berarti udah masuk bab 3 kan ya. Udah masuk bab 3. Harusnya pada saat udah nentuin judul, itu kita udah tahu tuh, udah kegambar. Ini penelitian saya kuanti atau kuali gitu ya. Nah, biasanya kalau umumnya kalau kita keuangan itu memang kuantitatif. Kuantitatif pun itu sumbernya ada yang tadi saya bilang data primer dan data sekunder. Nah, kalau kualitatif kadang beberapa mahasiswa ngira ini cuman wawancara aja, hanya wawancara terus kaitkan dengan literatur review. Nah, tapi ternyata kualitatif itu tidak sebatas itu. Kualitatif itu butuh proses lebih lanjut. Sekarang juga banyak ya tools metodologi software untuk penelitian kualitatif. Kita tahu ada N5O, terus ada Atlas. Jadi bukan hanya hasil wawancara aja, tapi kita wawancaranya tuh nggak kayak kita nyebarin kuesioner. Wawancaranya tuh harus in-depth interview gitu. Jadi ya kembali lagi ke kalian, biasanya kan punya target ya, saya pengen nih bulan pertama saya udah kelar nih sampai bab 1, bab 2 udah kelar. Jadi nanti persiapan mau daftar proposal. Nah, kira-kira bisa cover nggak itu dengan timeline kalian kalau kalian menggunakan kualitatif. Nah, itu juga harus dipikirkan karena sebenarnya kalau kata saya skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai gitu kan. Jadi sesuaikan dengan timeline dan kemampuan kita. Jadi boleh idealis tapi jangan sampai idealis itu kayak menjadi penghambat untuk kita sehingga extend nanti amit-amit ya extend skripsinya gitu. Jadi kembali lagi ke kita, kira-kira dari kan kalian pasti baca ya referensi dari skripsi senior kalian gitu ya. Kira-kira nih saya capable-nya yang mana nih gitu. Jadi ada clue kan di situ. Pokoknya yang saya sarankan sih yang kalian kuasai. Jadi ketika nanti seminar ataupun sidang itu kita udah menguasai, nggak kayak orang apa ya tidak menguasai gitu ya, gagu atau bingung jawabnya gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu emang harus disesuaikan sama kemampuan kita Iya, sama betul. waktunya yang kita ambil. Timeline itu harus dijaga tuh. Biasanya saya minta awal bimbingannya, judulnya harus clear dulu. Judul harus clear, apa aja variabelnya, terus apa objek penelitian itu harus clear. Kemudian mahasiswa saya minta bikin timetable. Timetable itu kan kayak milestone kita ya. Minggu pertama akan saya kerjakan apa gitu. Minggu kedua apa. Kan kita ada targetnya berapa 4 bulan mungkin ya. Kalau 1 semester itu kan kayaknya clearnya cuma 4 bulan gitu ya. Nah, itu jadi ada kita punya track record. Jadi jangan melenceng dari timeline kita itu sehingga kalian bisa kalian bisa graduate on time gitu. Bisa graduate on time. Wah, Plus karena yang paling kita takutin itu ya saat kalau pesawat jadi masih tingkat akhir takut lulusnya nggak tepat waktu tuh. Betul. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih Bu, kan selain tadi kita udah bahas di metode penelitian. Sekarang mahasiswa ini juga sering kali bingung dia dalam penyusunan landasan teori dan injawal pustaka. Padahal kan bagian ini menjadi dasar yang penting ya Bu dalam membangun argumentasi penelitian ya kan. Bu dan Kak Iki juga nih pasti alamin nih spontan aktif. baca, betul banget itu. Nah, jadi untuk menurut Ibu nih, nah seberapa penting sih literatur dan penelitian sebelumnya dalam membangun penelitian skripsi yang kuat nih Bu? Nah, ini sangat penting ya. Berarti ini udah di bab 2 kan. Kita harus tahu nih literatur review karena itulah yang menjadi apa ya inspirasi ya. Inspirasi untuk kenapa ngambil judul ini karena kan
based on reference, kita akan menjelaskan nanti hipotesis-hipotesis yang akan kita bangun. Terus ini penelitian terdahulu menemukan apa, penelitian dan bedanya sama penelitian yang akan dilakukan apa, itu research gap kan. Terus ya kalau misalnya bisa juga kalian munculkan keterbaruannya apa sih beda penelitian kita sama penelitian sebelumnya gitu. Nah, terus dalam literatur review dan kerangka pemikiran, nah itu saya selalu menegaskan ke mahasiswa bab 1, bab 2, bab 3 itu harus relate. Ketika pada bab 1 kita merumuskan masalah, tujuan penelitian itu harus sejalan dengan kerangka pemikiran. Jadi pada saat kita melihat judul-judul yang clear itu, pertama kan kita nentuin judul yang clear itu judul yang bisa mengkomunikasikan orang baca ini udah kebayang apa isinya, itu judul yang clear. Nah, kadang yang dibahas di judul apa variabelnya beda kan, orang jadi bingung kan. Terus pada literatur review itu harus sebaiknya membahasnya secara umum terus lalu mengkerucut. Jadi pada tahapan awal kalian harus tahu dulu apa grand theory yang mensupport penelitian ini, itu variabel yang kalian teliti. Jadi nanti di korelasikan, direlatekan ya, bahwa grand theory yang dipilih ini dia mensupport variabel yang kalian teliti atau pembahasan yang akan kalian teliti. Jadi ada referensinya. Jadi kita nggak bicara depend on persepsi kita gitu. Nah, gitu. Jadi semuanya itu harus saling terkait gitu. Jadi juga harus dari mahasiswanya juga harus menjelaskannya juga dengan teliti. Iya. Dia enggak salah persepsi. Benar. Jadi kayak misalnya kan anggaplah kita bikin penelitian atau karya ilmiah kan, ini skripsi ini kan karya ilmiah. Jadi anggaplah orang yang nanti akan membaca skripsi kita itu nggak paham tentang pajak. Jadi di bab 2 itu harus kita jelaskan apa itu pajak. Terus jangan langsung ujuk-ujuk masuk ke tax avoidance gitu ya. Bener kan? Jelasin dulu, tax avoidance itu part of apa gitu. Misalnya tax planning, bahas dulu sebelumnya. Itu kan berawal dari rekonsiliasi fiskal, ya kan. Kita akan membedakan laporan keuangan versi perusahaan dengan laporan keuangan fiskal. Nah, itu jadi harus dari umum dulu, bahas pajak secara umum, nanti mengkerucut. Gitu juga dengan variabel yang kita teliti. Jadi secara sistematis kita jelaskan di bab 2. Nanti disupport dengan penelitian-penelitian terdahulu itu. Ya itu penting itu ya untuk mengandalkan teori dan sebelumnya buat para pembaca nih yang membaca skripsi kita nanti, jadi orang umum pun tahu, orang awam pun tahu ya. Jadi aku sih sebenarnya pembahasannya gitu ya. Di isinya juga harus kayak detail gitu ya guys ya. Jadi biar yang pembacanya juga bisa tahu lah apa yang dari isi skripsi kita. Nah, kalau dari yang saya ambil dari yang Ibu tadi jelasin ya Bu, sebenarnya mungkin ini di sini poinnya kita males kali ya, mungkin beberapa dari anak-anak semester akhir nih pada males, mungkin kayak nanti aja nunda-nunda gitu ya. Menurut Ibu, dari Ibu pribadi gimana sih Bu cara ngatasin rasa males gitu, apalagi di saat kita mau bikin skripsi nih kan pijakannya banyak ya Bu, masih banyak langkah di depannya, gimana ya Bu? Apalagi kan di dunia perpajakan itu kan kayak tadi Ibu bilang, datanya itu kan dari primer yang pakai Google Form. Kan mungkin ada mahasiswa yang tingkat akhir itu yang males bikin Google Formnya atau ntar aja gitu. Nah itu gimana Bu? Cara ngilangin rasanya? Harusnya bisa termotivasi ya, biar nggak menunda-nunda. Karena kan kalau itu biasa sih terjadi, kadang kayak abis bimbingan gitu ya, abis nyerahin draft itu, terus kayak kita santai nunggu feedback dari dosen gitu ya. Terus setelah datang revisi kayak buka laptop itu berat banget. Saya kan pernah jadi mahasiswa ya, kayaknya aduh mau buka laptop aja tuh kayaknya males banget ya. Iya. Nah itu dia. Nah jadi motivasinya apa? Ingat target kita 1 semester loh gitu. Kalau nggak 1 semester berarti kan harus ada kewajiban lain yang harus kita penuhi gitu ya. Terus sementara kepikiran tuh teman-teman saya udah lulus, nanti saya malah belum kelar gitu, makin males lagi. Jadi sebenarnya itu bisa jadi motivasi kita. Sementara lihat teman-teman
Kan teman-teman pada bilang, "Ah, saya udah masuk bab 3." Lah, gue masih bab 1 gitu. Iya kan? Itu seharusnya jadi motivasi ya. Jadi, supaya kita tetap tetap bisa, nggak ketinggalan dari teman. Karena kalau udah ketinggalan itu dari pengalaman saya, itu bisa males, nggak akhirnya skripsinya nggak selesai. Karena udah nggak ada teman-temannya lagi, teman-teman udah pada kelar, udah pada sidang, terus kita ketinggalan karena masih, nyebar-nyebar kuesioner gitu kan. Nah itu dia, jadi saya harap itu bisa jadi motivasi ya, lihat teman-teman itu, terus, lihat juga target kita, oh setelah setelah saya sidang saya bisa, coba kerja gitu kan. Nah punya target seperti itu. Berarti motivasi ya, itu penting. Di motivasi berarti kita biar bisa tahu nih, biar bisa termotivasi juga menyusun skripsinya tuh biar tepat waktu ya Kak Acara. Keluarnya ya. Iya. Wah banyak banget ya di pinjaman minta ini insight-nya ya Bu ya. Nah kita bisa melihat menyusun skripsi itu ternyata bukan hanya soal menulis penelitian ya Pak Kecil, tapi juga tentang menyusun strategi akademik yang tepat. Nah menurut Kak Kecil sendiri gimana? Menurut aku bener banget sih, mulai dari menentukan topik, milih metode penelitian, terus juga tadi yang ibunya udah jelasin, motivasi kita, semangat kita itu tuh penting banget teman-teman. Dan juga kita tuh perlu juga punya pembangunan analisis dan argumentatif yang kuat ya Kak, ya Bu ya. Nah Bu, sebelum kita menutup episode konteks hari ini nih Bu, mungkin Ibu bisa memberi pesan nggak atau saran untuk mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat akhir nih, yang sedang berada di tahap penyusunan skripsi, khususnya di bidang perpajakan. Tegi, ada ini nggak Bu? Pesan? Oke, pesan saya tetap semangat ya. Ingat, skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Jadi, kita nggak perlu, merasa insecure ya. Kita kembangkan aja kemampuan kita untuk menganalisa, sering baca, ingat baca referensi jurnal itu jangan malas ya, baca panduan skripsi, nah udah itu aja dan ikutin milestone yang udah kalian bikin, time schedule itu insya Allah itu saya jamin ini ya bisa graduate on time gitu. Semangat mahasiswa tingkat kali. Semangat. Biasa banget nih perbincangan kita hari ini Kak. Benar-benar ngebantu terus membuka pikiran kita juga nih sebagai masa tingkat akhir. Atau bahkan adik-adik tingkat kita yang nanti di masa depan mau bikin skripsi. Ini berusaha perpajakan kayak kita-kita ini. Jadi kunci untuk obrolan kita hari ini itu ya, kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat akhir, itu harus menyusun skripsi sesuai dengan timeline yang sudah kita buat. Terus juga judul dan pembahasannya itu juga harus sinkron ya guys. Apalagi fenomenanya juga harus terkini ya Bu ya. Iya, nah, jadi jangan yang old school lah ya, kalian harusnya lebih update daripada dosen. Iya, Iya betul. Oke Bu, kayaknya kita segini dulu ya semuanya. Terima kasih banyak nih untuk Sama-sama. beri insight dan banyak banget pengalaman Senang banget bisa berbagi ya. sangat bermanfaat banget buat kita semua yang udah ada di sini, bahkan yang nonton nanti. Nah, sekali lagi kami selaku host, saya mohon maaf kalau kita ada salah patah kata yang disengaja maupun tidak. Oke, semoga bulan hari ini itu bisa membantu sobat kontak dan sobat pajak di luar sana yang sedang menonton, baik bagi mahasiswa baru atau mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi di bidang perpajakan nih. Terima kasih sudah menonton episode konteks kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan Subscribe. Nah, subscribe channel YouTube Tax Center kita dan follow semua sosial media kita nih guys, agar tidak ketinggalan informasi-informasi pajak lainnya. sekali lagi kami selaku host pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah patah kata yang disaja maupun tidak. Dan keliruan dalam penyampaian konteks kali ini. Saya Rachel Antonia. Saya Rizky Arif Purnomo. Sampai jumpa di episode next. Selanjutnya. Bye. Bye-bye.